Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin hadirat para pemirsa yang saya hormati, berjumpa kembali kita dalam program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Dan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada para pemirsa, para penonton yang sudah menyampaikan, memberikan respon baik dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk komentar dan sebagainya di channel YouTube kita. Dan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan, tapi kita sapa dulu narasumber kita, Profesor Dr. Haji Yunhar Ilyas LCM MAG, atau yang akrab disapa dengan Ustadz Yun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Ustadz sudah hadir di sini kembali bersama kita. Untuk Anda yang ingin bertanya, sekali lagi silahkan mengirim pertanyaan Anda dengan menulis di WhatsApp, menulis nama, alamat, dan juga tentu pertanyaan Anda pada nomor yang ada di bawah ini. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Kim di Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, apa yang harus kita lakukan terhadap uang harta yang kita miliki atau warisan yang ketika mendapatkan itu harta dengan cara-cara yang tidak dianjurkan oleh agama, semisal uang korupsi, mencuri, atau hasil riba yang sudah kita miliki? Apakah boleh kita membelanjakannya untuk keperluan kita sehari-hari atau untuk modal usaha? Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, pertama bukan tidak dianjurkan, tapi tidak dibenarkan, dilarang. Kalau tidak dianjurkan kan masih boleh itu. Iya. Jadi kalimat pertanyaannya kan yang tidak dianjurkan, harusnya yang dilarang. Yang dilarang, oke. Ya. Apakah dilarang kita membelanjakannya Ustaz ya? Dalam bahasa fikih itu kalimat-kalimat itu penting. Ya. Tidak dianjurkan berarti tidak wajib, tapi bisa dilakukan. Bisa mubah. Bisa mubah. Iya. Dianjurkan sunnah. Kalau tidak dianjurkan dia bisa mubah. Bisa mubah, iya. Kalau ini haram. Jadi contoh dia kan, contoh yang haram tuh dari korupsi, dari apa lagi tuh? Dari mencuri atau riba. Itu yang berat-berat. Kelas berat ya. Jadi kalau dia yakin dan tahu persis bahwa warisan itu berasal dari uang-uang haram seperti itu, maka dia tidak boleh menggunakannya. Jadi dalam pembahasan fikih, para fuqaha menyatakan orang yang punya harta yang haram, apakah dari hasil dia sendiri atau dari pemberian atau apa, yang pokoknya dia yakin bahwa ini adalah harta haram, itu kalau dibelanjakan, ya dipakai untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, tidak berkah. Bahkan bisa menimbulkan masalah. Iya. Kalau disumbangkan, disedekahkan, tidak diterima, tidak ada pahalanya. Karena yang dipersembahkan, disumbangkan itu uang halal. Ini jelas bukan uang halal. Harusnya uang halal Ustaz ya. Uang halal. Kalau tidak halal, nggak ada pahalanya. Kalau disimpan saja, fazaduhu ilan nar, itulah perbekalan dia untuk masuk neraka. Wah, tambah berat ini Ustaz ya. Nah, jadi dibelanjakan nggak berkah, disumbangkan nggak diterima, didiamin jadi perbekalan masuk neraka. Lalu apa yang mau dilakukan? Iya. Dibakar uangnya ya mubadir. Iya. Orang banyak memerlukan uang. Nah, oleh sebab itu perlu ada istihad. Maka para ulama beristihad, uang itu dipakai untuk kepentingan sosial, tapi jangan berharap pahalanya. Jadi membuang apa namanya, jadi buang sial saja cleansing. Kalau dalam bahasa ekonomi syariah itu namanya cleansing, cuci uang. Atau pendapatan yang tidak, pemasukan yang tidak boleh dianggap sebagai pendapatan. Atau kalau dulu istilahnya non halal. Jadi yang bisa dilakukan itu adalah berikan kepada orang lain. Diberikan dalam wujud apa Ustaz itu? Ya, diserahkan aja. Gitu ya? Misalkan ada yang sedang
perlu uang untuk biaya berobat kasih, tapi nggak usah dijelaskan sumbernya apa. Untuk kuliah misalnya. Untuk kuliah, untuk bangun jalan, pokoknya untuk amal-amal khairi, amal baik. Iya. Tapi kita tidak boleh berharap mendapatkan pahala. Ya. Tapi kalau oleh nanti si penerima uang itu dipakai untuk makan Ustaz misalnya, boleh saja Ustaz? Nggak apa-apa, asal dia tidak diberitahu aja. Oh gitu. Kalau diberitahu ini ada uang haram, kamu mau nggak? Nggak usah diberitahu. Iya. Berikan. Cukup kita orang yang memberikan saja yang tahu bahwa itu Ya, uang ini haram. ada uang sosial untuk dibagi-bagi, mau nggak nerima. Itu aja uang sosial, dana sosial. Iya, iya. Baik. Jadi memang intinya bagaimana uang itu dilepaskan dari diri kita Ustaz Ya. Dari Jangan dibuang. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Kata dimanfaatkan Tapi tidak dipakai untuk kepentingan sendiri. Harus untuk orang lain. Tapi tidak boleh berharap itu ada pahalanya gitu. Ya. Ya. Begitu Pak Kim ya di Bagan Sinembah Rokan Hilir Riau. Nah, pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Farid Al-Wajdi atau mungkin Mas Farid Muhammad Farid Al-Wajdi ini di kampus 4 UAD dekat sini saja. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, mengapa dalam Islam harta tidak boleh beredar di golongan yang kaya saja? Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz. Ya, karena Islam anti monopoli. Harta itu sebaiknya menyebar, berbagi gitu ya, supaya semua mendapat. Dan itu memang ada dasarnya dari Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi kalau di awalnya itu kan dikatakan bahwa harta itu dibagi-bagilah ya. Untuk kepentingan sosial, untuk anak yatim, orang miskin, ibnu sabil dan lain-lain supaya tidak numpuk. Numpuk di tangan orang kaya saja. Ya. Jadi kalau istilahnya sekarang itu tidak monopoli. Ya. Dan itulah problem sepanjang masa, termasuk di negara kita. Ya, ya. Di negara kita mungkin 98% perekonomian, uang yang ada di bank itu milik segelintir saja. 1 atau 2% aja. 1-2% dari seluruh rakyat Indonesia. Iya, itu termasuk yang Ustaz ya, kategori harta hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Ya, jadi 98% dari mungkin sekitar sekarang 3.000 triliun lebih lah mungkin uang yang ada di bank, apakah dalam bentuk giro, tabungan, sukuk, deposito gitu, deposito dan lain-lain itu dikuasai oleh 2% penduduk saja. Hanya 2% saja. Ya. Itu termasuk kategori yang ini Ustaz ya. Ya, itu contohnya dulatan itu. Jadi uang beredar di antara orang kaya saja. Ya. Karena memang sistem ekonominya begitu. Sistem ekonominya bikin orang kaya lebih semakin mudah, kaya. semakin kaya. Dia taruh aja uangnya di bank, uangnya bertambah terus. Iya. Sementara orang miskin selalu utang, kredit. Selalu utang dan nggak lunas-lunas utangnya. Bahkan semakin banyak. Iya. Iya. Nah kalau kita katakan umat Nah, Islam, kalau begitu Islam tidak pula memaksa dan tidak membatasi, tapi memberikan pilihan-pilihan untuk menyebarluaskan harta itu. Ya. Misalkan yang bersifat wajib, zakat. Bayar zakat 2,5%. Itu wajib itu. Iya. Kalau tidak mau membayar zakat boleh diperangi. Artinya negara boleh memaksa warganya untuk bayar zakat. Iya. Walaupun sampai sekarang belum dipaksa di Indonesia ini. Nah, dan sumbangan-sumbangan yang bersifat tatawuan. Tatawuan itu artinya sukarela. Ya. Nah, kalau sukarela nggak ada batasannya, bisa dia sumbang ke 5%, 10%, 20%, 50%, 70%, silakan. Supaya apa? Supaya lebih merata bagi kepada orang-orang miskin. Nah, ini tradisi-tradisi seperti itu belum ada di Indonesia. Kalau di Amerika, orang-orang kaya raya sudah punya tradisi bikin yayasan.
bikin kampus, misalkan School of Law. Siapa yang nyumbang gedungnya, kasih nama dia. School of Economic. Kalau kita belum lumrah Ustaz ya. Belum lumrah, enggak buat yayasan. Di Amerika orang-orang kaya kayak siapa itu yang punya MS Word itu Ustaz ya. Ya. Siapa nama bosnya lupa. Bill Gates itu ya. Bill Gates. Ya. Itu bikin yayasan. Sebagian besar hartanya udah dia sumbangkan itu umat. Ya ke bahasa kita umat ya, untuk kemanusiaan melalui yayasan. Ya. Di Indonesia belum dengar tuh. Indonesia baru sumbangkan untuk anaknya. Tapi yang center-center sudah mulai ada, kayak Habibie Center dan sebagainya. Itu semacam itu ya. Semacam Habibie Center. Ada lah, tapi belum masih sangat sedikit. Sangat sedikit sekali yang nyumbang dalam jumlah yang besar gitu. Ya supaya tidak kayak layakuna dulatan bainal aghniya minkum itu, supaya tidak beredar di segelintir orang saja itu. Nah tadi kalau misalnya yang memiliki harta yang banyak itu orang muslim, kan bisa kita minta untuk zakat Ustaz. Kalau sekarang yang memiliki bukan orang muslim gitu, bukan orang Islam. Ya. Kalaupun mereka biasanya juga punya yayasan, itu yayasan untuk ya makanya orang Islam suruh kaya. Harus lebih banyak lagi yang kaya. Iya. Supaya banyak yang nge-share kekayaannya Ustaz ya. Baik gitu Ustaz. Terus satu lagi ini ada pertanyaan dari Pak Eka atau Bu Eka ya di Bogor. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau seseorang disuruh oleh PLN untuk menangani pengaduan customer, tapi setelah sudah selesai dia diberi uang atau makanan oleh customer, padahal dia sudah menjelaskan kalau layanan tersebut gratis dari PLN, tapi customer tetap memberikannya. Petugas ini bukan secara langsung kerja di kantor PLN, dia adalah petugas dari vendor PLN. Intinya bagaimana kalau memberikan, sebenarnya sana sudah dapat gaji begitu Ustaz. Ya itu khas negara-negara timur gitu ya, termasuk Indonesia. Tahu orang itu bertugas ini bertugas dari PLN, sudah dibayar oleh PLN, tapi untuk kepentingan kita memperbaiki, ya rasanya nggak enak lah kalau nggak dikasih lalu dikasih minum, kasih makan, kasih kue, gitu. Ada juga yang ngasih tip. Jadi selama itu masih dalam bentuk persahabatan, penghargaan atau tip, boleh saja. Tidak sampai memberatkan bagi customer saja. Jadi tidak diminta, tidak ada syaratnya, cuma karena kerjanya siang dikasih makan siang, walaupun dibilangin tidak perlu dikasih, tapi kalau tuan rumahnya menganggap petugas ini tamunya, disuguhin ya kita sudah membantu dia, membantu dia dengan baik. Nanti pulang dia tahu kita udah digaji, tapi dia tahu juga gajinya belum besar, masih kecil. Dikasih tip, ya itu sama dengan tip. Dan kalau kita makan di restoran, ya pegawai itu pelayan kan sudah dibayar oleh restorannya. Tapi karena kita puas, kita beri tip juga. Berterima kasih kepada pelayan yang sudah melayani dengan baik Ustaz ya. Baik, saya kira itu dulu Ustaz. Ada tadi 3 pertanyaan yang sudah dibahas dari Pak Kim, dari Pak Muhammad Fadid Al-Wajdi, dan juga Pak Eka di Bogor. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan tentu saja bagaimana agama kita menyikapi atau berikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umatnya kita semuanya. Terima kasih atas pertanyaan Anda dan juga perhatian para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk share, untuk subscribe, dan juga berikan komen pada program kita melalui channel YouTube Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.